Roommate's name? Mia Thomas. Yang selalu terlihat bahagia dan ceria bukan berarti hidupnya nggak pernah ada masalah. Karena kita nggak tahu apa yang orang lain rasakan. Bisa saja di keramaian dia ketawa lepas, di kesunyian malah menangis paling keras. Apapun itu masalahnya, jangan pernah merasa menjadi orang yang paling menderita. Percayalah, gak ada yang baik-baik aja di dunia ini. Semua sama-sama sedang berjuang melewati masalahnya masing-masing. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu hari di Amerika Serikat terlihat ada seorang bocah yang selalu menghabiskan waktu sehari-harinya sesuai dengan agenda yang telah disusun oleh orang tuanya. Bahkan kemanapun dia pergi, para pengawal pasti akan mengikutinya karena satu dunia mengenal siapa dirinya. Ya, ia adalah Samantha Mackenzie, anak tunggal dari seorang presiden Amerika Serikat yang bernama John Mackenzie. Selama ini Samantha tinggal di sebuah rumah yang besar seperti istana, yang rasa-rasanya seperti terkurung di sebuah penjara. Untungnya ada asisten pribadi ayahnya yang bernama Liz, yang bisa menjadi teman rumpinya. Karena sepanjang hidupnya selama ini Samantha gak pernah sekalipun punya seorang teman. Namun saat tahu dirinya akan kuliah dan tinggal di asrama kampus, Samantha langsung kegirangan. Itu artinya ia bisa merasakan hidup seperti anak-anak seumurannya yang bisa bebas melakukan apapun yang ia mau tanpa perlu mengikuti agenda yang padat merayap itu. Liz yang mendengarnya hanya bisa mengingatkan Samantha untuk tetap menjaga sikapnya. Bagaimanapun juga Samantha nggak bisa bersikap semaunya karena semua mata pasti tertuju padanya. Apalagi ayahnya akan mencalonkan lagi menjadi presiden di tahun berikutnya. Di tengah malam ketika semua orang sedang terlelap, Samantha menyelinap pergi ke dapur untuk melahap kue coklat favoritnya. Dan gak lama kemudian sang ayah datang dan malah ikut-ikutan melahap kue coklat itu. Ayahnya itu memang sudah hafal dengan kebiasaan anak sematawayangnya yang suka kelaparan di tengah malam. Lalu Samantha pun membujuk sang ayah agar besok gak perlu repot-repot mengantarkannya ke kampus. Ia ingin menjalani kehidupan sebagai maba dengan tenang tanpa jadi pusat perhatian. Tapi apalah dayanya, keesokan paginya kedua orang tuanya tetap kekeh menemani Samantha pergi ke kampus. Roommate's name? Mia Thomas. Samantha kemudian berjalan ke kamar asramanya. Ibunya memberitahu Samantha kalau nantinya ia akan sekamar dengan seorang wanita bernama Mia. Lalu Samantha dinasihati ayah dan ibunya agar selalu menjaga dirinya baik-baik. Setelah itu mereka pun berpamitan untuk menghadiri kampanye selanjutnya. Meski begitu, Samantha tetap berada di bawah pengawasan 4 pengawal pas pampres. Gak lama setelah orang tuanya pergi, Samantha pun langsung merasa bebas. Sesaat kemudian, Mia datang sambil ngomel-ngomel saat tahu dirinya ternyata sekamar dengan anak presiden. Gak mau dirinya ikut dikekang, Mia detik itu juga ingin pindah kamar. Namun Samantha mencegahnya dengan menunjukkan rasa kecewanya karena Mia nyatanya gak sesuai dengan moto hidupnya yang siap melakukan apapun. Dan akhirnya Mia pun mengurungkan niatnya. Lagian berkat sekamar dengan Samantha, ia jadi kecipratan merasakan fasilitas mewah di kamar asramanya. Ia lalu mengajak Samantha party, tapi sayangnya Samantha gak bisa karena ia harus bertemu dengan rektor dan para dekan di kampusnya itu. Sepanjang pertemuan itu Samantha mendadak menyesali keputusannya. Ia seharusnya ikut party bareng Mia aja daripada tersiksa menahan bosan. Besoknya saat perkuliahan dimulai, semua mahasiswa yang ada di sana tampak gagal fokus dengan kehadiran Samantha. Bahkan dosennya lagi ngejelasin materi, gak ada yang dengerin. Hal itu lantas membuat Samantha merasa risih. Untungnya ada seorang cowok yang langsung mengalihkan perhatian dengan mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat Samantha terkesima. Setelah kelas berakhir, Samantha segera berterima kasih dengan cowok itu dan mengajaknya kenalan. Rupanya nama cowok itu adalah James.
Mia yang melihatnya pun langsung ledekin Samantha kalau selera cowoknya ternyata oke juga. Mendengar ledekan Mia, Samantha pun hanya senyum-senyum sendiri. Sorenya Samantha dan Mia pergi ke acara tahunan kampus dengan memakai kostum bikini. Mia lalu menceburkan dirinya ke kolam, sementara Samantha berusaha enjoy dengan acara itu. Lucky Charm secure. Akibat kejadian barusan, Samantha langsung dibawa ke kantor ayahnya. Ia kemudian meminta sang ayah untuk mengurangi pengawalannya. Jika ayahnya bersikeras gak mau melakukannya, Samantha bersumpah akan berhenti kuliah aja. Karena kalau terus-terusan begini selamanya, Samantha gak akan pernah punya temen. Lagian ayahnya kan pasti pernah seumuran dengannya. Seharusnya paham dong kalau anaknya juga ingin hidup seperti anak yang lain. Dan akhirnya ayahnya pun setuju. Jadi sekarang Samantha hanya dikawal 2 orang pengawal. Sekembalinya di kampus, Samantha buru-buru memastikan kalau omongan ayahnya itu gak bohong. Dan benar saja saat melihat keluar jendela, terpantau udah gak ada lagi pengawal yang melihatnya dari jendela kamar sebelah. Di hari selanjutnya ketika Samantha lagi jalan-jalan sama Mia, ia gak sengaja melihat sekumpulan mahasiswa sedang mendengarkan orasi tentang betapa buruknya kepemimpinan ayahnya selama menjabat menjadi presiden. Di situ Samantha hanya menyimak tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dan pas diajak berdebat, Samantha malah segera angkat kaki. Gak mau Samantha kepikiran, Mia pun mengajak Samantha untuk seru-seruan aja. We should change. I don't want to You coming or not? Watch the line. Sialnya kejadian kemarin itu menjadi berita utama di sebuah majalah. Dengan foto yang terpampang nyata saat Samantha nggak sadar hampir melorotin celananya Mia. Liz kemudian memperingati Samantha untuk selalu menjaga sikapnya agar nggak mencoreng nama baik ayahnya. Samantha tahu ayahnya saat ini pasti lagi marah. Ia lalu meminta teleponnya disambungkan kepada sang ayah. Dan dengan cepat Samantha minta maaf dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Sementara itu Mia sama sekali nggak habis pikir kalau kejadian kayak gitu aja bisa jadi berita seheboh ini. Padahal itu kan sebuah ketidaksengajaan. Dan atas kejadian itu, Samantha pun dikejar-kejar wartawan. Dan di keadaan yang lagi genting-gentingnya seperti itu, Mia gak kunjung membukakan pintu kamarnya. Hingga akhirnya Samantha berlari masuk ke kamar penjaga asrama. Yang ternyata kamar itu adalah kamarnya James. Sontak saja Samantha kaget bukan main. Dan setelah menunggu cukup lama, wartawan masih aja setia berada di depan asrama itu. Lalu James pun punya ide. James meminjamkan hoodie dan topinya untuk Samantha agar ia bisa mengelabui wartawan di luar sana. Mereka kemudian keluar asrama dengan santuinya. James lantas mengajak Samantha makan di sebuah kafe. Pas Samantha ingin tahu lebih banyak tentang James, cowok itu malah ngomongin hal-hal random seperti kura-kura jantan yang mendengkur dan yang betina mendesis. Karena bagi James kehidupannya sama sekali gak ada yang menarik untuk diceritakan. Dan gak lama kemudian datanglah seorang nenek-nenek yang minta izin ingin foto sama Samantha. Tentu saja Samantha langsung mengizinkannya. Dan setelah itu Samantha dan James pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Apesnya wartawan kembali mengetahuinya. Dan akhirnya James pun mengajak Samantha menyelinap masuk ke bioskop dan malah nonton film. James selalu membeli popcorn dan mencampurkan popcorn itu dengan coklat. Ia tahu hal itu menyalahi aturan perpopcornan. Tapi asal Samantha tahu kalau mereka sesekali memang harus melanggar aturan. Karena gak ada yang tahu kapan inspirasi itu datang. Dan di luar dugaan Samantha, rasa popcorn itu ternyata mantul abis. Lalu mereka pun sampai di asrama dengan selamat.
Dan Samantha masih aja ngepoin kehidupan James, mulai dari menanyakan permainan favorit sampai makanan favorit James. Buat Samantha sendiri, hari itu adalah hari yang paling menyenangkan di dalam hidupnya selama ini. Dan beberapa hari kemudian Samantha pun berniat ingin ngajakin James pergi melihat acara api unggun pada nanti malam. Mia lalu membantu menuliskan pesan itu di sebuah papan tulis yang ada di depan kamar James. Malamnya ketika acara api unggun akan dimulai, Samantha terus saja merasa gelisah karena James nggak muncul-muncul juga. Mia yang peka langsung menenangkan Samantha. Sepertinya James berhalangan hadir karena harus menjalani tugasnya sebagai penjaga asrama. Dan setelah itu Mia cerita kalau ia menyukai seorang cowok yang dulunya pernah satu sekolahan dengannya. Dan tanpa disangka-sangka cowok itu datang memenuhi pesan ajakannya tadi. Tapi pas tuh cowok menghampirinya, ia malah menyapa Samantha. Kesal dengan apa yang terjadi, Mia pun langsung pergi dari sana. Ia kemudian sengaja menjadikan kamar asramanya itu sebagai tempat party untuk membalaskan apa yang udah terjadi. Bahkan saking keselnya, Mia dengan beraninya coret-coretin foto Samantha sekeluarga. Rupanya Mia iri melihat Samantha selalu menjadi pusat perhatian banyak orang. Sementara dirinya gak ada satupun yang peduli dengannya. Gak hanya itu, orang-orang sering banget menuduhnya dekat dengan Samantha hanya untuk pansos aja. Mendengar itu, Samantha otomatis membantahnya. Karena menjadi pusat perhatian banyak orang itu benar-benar di luar kuasanya. Dan seharusnya Mia gak perlu ambil hati dengan omongan orang lain kalau itu gak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau sampai Mia merasa tersinggung, mungkin omongan orang lain itu benar adanya. Beberapa saat kemudian dengan spontan Samantha pun menceritakan kejadian barusan kepada James. Ia tahu kenapa selama ini gak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya. Karena berada di dekatnya hanya akan membuat teman-temannya itu seakan tersisihkan dari dunia. Padahal terlahir jadi anak presiden bukanlah keinginannya. Di mana sejak dirinya lahir Samantha gak bisa memilih hidupnya sendiri. Bahkan sejak saat itu kehidupannya sudah resmi menjadi konsumsi publik. Samantha merasa dirinya punya privasi hanya saat ia masih dalam kandungan. Gak ingin Samantha terus-terusan berlarut-larut dalam kesedihan, James pun segera mengajaknya jalan-jalan mencari udara segar. You must be proud of you. Thought about this before, huh? Excuse me. I like your bracelet. Thanks. It's from my dad. Sepulang dari pasar malam, Samantha berterima kasih pada James lantaran ia bisa sejenak merasakan kehidupan menjadi orang biasa. Dan entah kenapa saat menghabiskan waktu berdua sama James, Samantha merasa gak perlu takut lagi untuk menjadi dirinya sendiri. Sewaktu kembali ke kamar asramanya, Mia ternyata udah menunggunya dan ia menyesali semuanya. Mia tahu kalau kali ini ia sudah sangat keterlaluan dan detik itu juga mereka pun baikan. Keesokan harinya Samantha pun ngajakin Mia dan James pergi ke suatu tempat sambil naik pesawat pribadinya. Di mana di dalam pesawat itu Mia bisa melakukan manicure dan pedicure. Sementara James bisa main PS sepuasnya. Rupanya Samantha ngajak mereka untuk menghadiri sebuah pesta. Lalu Samantha mengenalkan Mia dan James dengan kedua orang tuanya. Gak lama setelah itu James mengajak Samantha bicara secara empat mata. Tepat saat James mau ngomong, Samantha malah ngajak James berdansa. Tonight I am making you. Dan sewaktu Samantha diwawancarai awak media, tiba-tiba saja Lucky Charm, on the way! Go! Go! Lucky Charm is out. Lucky Charm secure. begitu tahu James adalah agen pengawal rahasia, hati Samantha pun seketika hancur sehancur-hancurnya. Di rumah, Samantha meminta penjelasan dari ayahnya. Kenapa ayahnya itu nggak ngasih tahu dirinya? Kini Samantha merasa dirinya seperti orang paling bodoh
di dunia ini. Di saat ia sudah mulai jatuh hati dengan James, semesta malah membuatnya patah hati berkali-kali lipat. Meski begitu, Samantha gak ingin James kehilangan pekerjaannya itu. Ia meminta sang ayah untuk membiarkan James terus ada di sisinya, meski hanya sebagai pengawal. Karena Samantha tahu ayahnya hanya berusaha melindunginya dari teror-teror yang belakangan ini semakin menggila. Besok paginya James gak lagi pura-pura menjadi mahasiswa, apalagi penjaga asrama. Sekarang ia sudah berpenampilan sebagai seorang pengawal. Dan sewaktu James mengajaknya bicara, Samantha langsung pura-pura budak. Dan untuk membuktikan perasaannya gak bertepuk sebelah tangan, Samantha sengaja membuat James cemburu dengan mengencani seorang cowok. Bahkan ia nekat mengubah penampilannya menjadi yang bukan Samantha banget. Dan ia pun semakin menggila tepat saat dirinya mabuk berat. James kemudian menggendong Samantha menuju ke asrama kampus. Ia benar-benar sedih melihat Samantha yang sekarang, yang sama sekali bukan seperti dirinya. Samantha yang mendengarnya pun langsung bilang kalau seperti inilah kondisinya kalau ia hidup tanpa ada James di sisinya. Dan begitu sampai kamar asramanya, Samantha meminta James untuk jujur dengan perasaannya. Samantha tahu yang James lakukan selama ini bukan hanya sekedar melakukan pekerjaannya, tapi James juga menyimpan perasaan yang sama dengannya. Apa karena statusnya sebagai anak presiden yang menahan James untuk gak mau menyatakan perasaannya itu? Atau mungkin semua orang selama ini hanya pura-pura bersikap manis padanya karena dia anak seorang presiden. Namun gak ingin Samantha salah paham, James pun bilang kalau mereka sama rasa. Selamanya mereka gak akan pernah bersama. Selain karena pekerjaannya terancam, ia yakin ayahnya Samantha gak akan mengizinkannya. Tapi seandainya boleh memilih, James akan mengikuti kemanapun Samantha pergi, bukan karena harus melakukannya, tapi karena itu adalah keinginannya. Paginya, Mia pun menunjukkan sebuah majalah yang memuat berita kalau dirinya diduga telah berkencan dengan pengawalnya sendiri, yaitu James. Samantha kemudian mencari James, namun sayang James sudah digantikan dengan pengawal yang baru. Sejak saat itu hari demi hari Samantha dilewati dengan perasaan yang kacau balau. Kabar dirinya kencan bersama James pun semakin menjadi omongan di mana-mana. Kali ini Samantha benar-benar merasa sangat lelah. Dan gak lama kemudian ibunya datang ke asrama untuk menjemput Samantha. Ia ingin Samantha untuk sementara waktu cuti kuliah dulu sampai keadaan membaik. Mengingat dalam waktu dekat ini pemilihan presiden akan segera dilakukan dan ayah Samantha telah kehilangan 3 poin akibat huru-hara yang Samantha buat akhir-akhir ini. Dengan berat hati, Samantha pun pulang bersama ibunya. Sementara yang terjadi dengan James, ia sedang menjalani sidang pendisiplinan. Di situ James sadar kalau ia sudah berusaha mengesampingkan perasaannya. Tapi semakin berusaha meredam perasaannya, rasa cinta James untuk Samantha malah semakin besar. Dan bila James harus kehilangan pekerjaannya karena perasaannya itu, James pun kini telah siap menanggungnya. Dan pada akhirnya James pun diskors dan akan dipindah tugaskan. Di sisi lain, Samantha yang ikut mendampingi ayahnya menghadiri pertemuan penting pun hanya bisa terdiam. Namun semuanya meledak saat ayahnya itu memintanya untuk bersikap lebih dewasa. Padahal Samantha sudah melakukannya. Ia sudah membuang egonya saat ia memutuskan untuk pulang sama ibunya. Dan singkat cerita, ayah Samantha kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya. Di malam peresmiannya sebagai presiden, ayahnya segera mengajak Samantha berdansa bersama. Di momen itulah ayahnya minta maaf untuk semua hal yang terjadi di hidup Samantha. Maaf gak pernah mendengarkan apa yang Samantha inginkan. Maaf belum bisa menjadi ayah yang baik. Dan maaf sudah membuat Samantha patah hati untuk cinta pertamanya. Dan di tengah dansanya itu, sang ayah ternyata menyiapkan sebuah kejutan untuk Samantha dengan menghadirkan James. Ia lalu melepaskan putrinya itu berdansa dengan James.
Selesai berdansa, James pun pamitan ke Samantha kalau sekarang ia akan dipindah tugaskan ke luar kota. Ia kemudian memberikan sebuah kunci mobil yang siap membawa Samantha melangkah ke perjalanan hidup selanjutnya, di mana saat ini ayahnya telah membebaskannya. Dengan cepat Samantha segera melihat mobil impiannya sejak dulu, dan ia pun siap memulai hidupnya yang baru. Meski akan selalu ada bayang-bayang sebagai anak presiden, dan filmnya pun selesai dengan happy ending. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, 'cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedy.